Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan kita. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian serta instrumen, koleksi, analisis, dan interpretasi data kualitatif. Nah, di pertemuan kita sekarang kita akan membahas desain penelitian kuantitatif dan kualitatif beserta dengan varians-variansnya ya. Kita mulai dengan desain kuantitatif. Secara garis besarnya, desain penelitian kuantitatif terdiri dari 3 desain utama ya, yaitu eksperimen, korelasi, dan survei. Kita akan mengawali dengan desain eksperimen. Pada desain eksperimen, Anda menguji suatu ide atau praktek atau suatu prosedur untuk mengetahui apakah itu mempengaruhi variabel terikat. Anda menggunakan eksperimen ketika Anda ingin menetapkan kemungkinan sebab dan akibat antara variabel. Ini berarti bahwa Anda mencoba untuk mengontrol semua variabel yang mempengaruhi, kecuali untuk variabel yang independen. Kemudian ketika variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, kita dapat mengatakan bahwa variabel bebas menyebabkan berubahnya variabel terikat. Karena eksperimen itu dikendalikan, maka eksperimen merupakan desain terbaik jika digunakan untuk menetapkan kemungkinan sebab akibat. Misalnya jika Anda membandingkan satu kelompok yang mengalami perlakuan dan kelompok lain perlakuannya yang berbeda, dan Anda mengendalikan semua faktor yang mungkin mempengaruhi hasil, Anda memastikan bahwa kedua kelompok tersebut punya kemampuan awal yang sama. Dan Anda memberikan kedua kelompok dengan pertanyaan yang sama. Anda mengontrol semua variabel yang mungkin mempengaruhi hasil. Meskipun semua penelitian eksperimen itu memiliki karakteristik umum ya, penggunaan dan aplikasinya itu bervariasi bergantung pada jenis desain yang digunakan. Desain yang paling umum di eksperimen itu adalah between group. Ada yang sejati, ada yang semu, dan faktorial. Oke, kita lihat yang between group. Nah, di true eksperimen ataupun kuasi ada yang pre dan post ya. Ada juga yang hanya post. Seperti ini, kalau saya gambarkan yang kuasi eksperimen design. Pre dan post design. Anda memilih mana grup eksperimen, mana grup kontrol, kemudian Anda ukur, yang kita sebut dengan pretest keduanya ya. Nah, ada treatment di eksperimen, tapi tidak ada treatment di kontrol. Kemudian Anda ukur kembali dengan instrumen yang sama di post test. Itu between group design untuk contoh kuasi eksperimen dengan pre dan post design. Ada juga within, jadi di dalam grup atau individual. Ini ada yang serial, ada yang berulang ataupun subjek tunggal. Seperti ini, contoh satu desain time series ya. Jadi Anda memulai dengan memilih grup, kemudian mengukur, observasi, dilanjutkan ada intervensi ya. Ukur lagi gitu, apakah ada perubahan atau tidak, intervensi lagi, ukur lagi, intervensi lagi, ukur lagi gitu. Jadi serial berurutan gitu.
Atau juga Anda ya ada yang repeat berulang seperti begini. Anda milih satu grup, Anda ukur atau observasi, ada treatment, ukur lagi, ada treatment yang kedua, Anda ukur lagi. Ini bisa terus sampai beberapa kali. Ini yang maksudnya within, di dalam satu grup ya. Oke. Kemudian berikutnya kita akan membahas desain kuantitatif kedua, yaitu korelasi. Jadi ada desain explanatory ya, desain yang menjelaskan, ada desain prediksi. Oke, kita lihat yang korelasi ini. Jadi desain korelasi itu memberikan Anda kesempatan untuk memprediksi dan menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam desain korelasi, Anda menggunakan uji statistik korelasi untuk menggambarkan dan mengukur tingkat hubungan antar dua atau lebih variabel. Anda menggunakan desain ini ketika Anda berusaha menghubungkan dua atau lebih variabel untuk melihat apakah variabel tersebut saling mempengaruhi. Desain ini memungkinkan Anda untuk memprediksi hasil. Anda menggunakan desain ini ketika Anda tahu dan dapat menerapkan pengetahuan statistik berdasarkan perhitungan uji statistik korelasi. Terdapat ada dua varian pada desain ini, yaitu explanatory design ya. Desain penelitian explanatory ini adalah desain korelasi di mana Anda ingin memperoleh informasi sejauh mana dua variabel atau lebih saling bervariasi. Perubahan satu variabel itu tercermin pada perubahan variabel yang lainnya. Jadi, desain explanatory ini terdiri dari hubungan sederhana antar dua variabel atau lebih. Nah, berbeda halnya dengan explanatory. Pada desain prediksi penelitian ini, Anda berupaya mengantisipasi hasil dengan menggunakan variabel tertentu sebagai prediktornya. Dan ini membantu mengantisipasi atau memperkirakan perilaku yang akan datang. Seperti apakah IPK seseorang mahasiswa di perguruan tinggi itu dapat diprediksi dari prestasinya di sekolah, seperti itu. Nah, tujuan dari desain penelitian prediksi adalah mengidentifikasi variabel yang memprediksi hasil atau satu kriteria. Jadi ada variabel prediktor yang merupakan variabel yang digunakan untuk membuat perkiraan tentang hasil dalam penelitian korelasi. Ya, jadi melihat sejauh mana dua variabel itu explanatory, kemudian menggunakan variabel prediktor itu dalam prediksi desain. Nah, berikutnya ini adalah yang ketiga, itu survei. Ada desain cross-seksional, ada desain longitudinal. Kita lihat yang survei ya. Jadi di dalam survei Anda menggunakan penelitiannya untuk menggambarkan satu tren, satu kecenderungan. Anda juga menggunakan penelitian ini untuk menentukan pendapat individu atau tentang suatu masalah, suatu isu, atau suatu kebijakan. Survei ini akan membantu mengidentifikasi keyakinan dan sikap individu. Survei memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi suatu program pendidikan, katakanlah di sekolah. Nah, penelitian survei itu menekankan sampel dari satu populasi yang bisa menggeneralisir, mengumpulkan data menggunakan bentuk kuesioner, wawancara, dan itu harusnya bervariasi gitu ya, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya.
Nah, mengelola instrumen yang teruji dengan baik serta menggunakan prosedur yang akan memastikan tingkat respon yang tinggi dan tidak terjadi bias. Itu desain survei. Berikutnya adalah penelitian kualitatif ya. Jadi eksperimen, korelasi, survei ini bagian dari kuantitatif. Dan yang kualitatif itu ada grounded theory, ada etnografi, dan naratif. Kita lihat dulu yang etnografi. Yang grounded theory. Grounded theory ini adalah suatu prosedur kualitatif yang sistematis yang digunakan untuk menghasilkan suatu teori yang menjelaskan pada tingkat konseptual yang luas ataupun suatu tindakan atau interaksi tentang topik yang substantif. Dalam grounded theory, teori ini menjelaskan proses pendidikan tentang suatu peristiwa, kegiatan, tindakan, atau interaksi yang terjadi seiring berjalannya waktu. Dalam desain ini, peneliti dilakukan melalui suatu prosedur yang sistematis ya, mengidentifikasi kategori, mungkin menggunakan secara sinonim dengan tema-tema gitu ya, menghubungkan kategori ini dan membentuk suatu teori yang menjelaskan proses. Nah, kapan Anda menggunakan penelitian grounded theory? Anda menggunakan penelitian grounded theory ketika Anda membutuhkan teori atau penjelasan yang luas tentang suatu proses. Grounded theory akan menghasilkan teori yang ada untuk mengatasi suatu masalah. Misalnya, dalam penelitian tentang populasi pendidikan dengan sesuatu gangguan perhatian gitu ya, maka teori yang ada mungkin memiliki sedikit penerapannya pada populasi khusus. Kita dapat melihat bahwa perspektif tentang grounded theory ini, melakukan penelitian teori ini berbeda tergantung pada pendekatannya. Namun terdapat 3 desain dominan, yakni prosedur sistematis, ada emerging, dengan desain konstruktivis. Karakteristik ketiga jenis desain ini dapat Anda lihat lebih rinci di buku Creswell ya. Oke, itu grounded theory. Nah, kemudian kita ke etnografi. Desain etnografi ini merupakan suatu prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan pola perilaku, kepercayaan, ataupun bahasa yang digunakan pada suatu kelompok yang berbagi budaya. Dan itu dilakukan dari waktu ke waktu. Nah, inti dari definisi etnografi ini, culture, budaya. Jadi budaya itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku dan kepercayaan manusia. Ini dapat mencakup bahasa, ritual, struktur ekonomi, politik mungkin ya. Nah, untuk memahami pola-pola kelompok budaya ini, ahli etnografi biasanya menghabiskan banyak waktu di lapangan gitu ya. Mewawancari, mengamati, mengumpulkan dokumen tentang suatu kelompok untuk memahami perilaku, memahami kepercayaan, memahami bahasa yang berbagi budaya mereka itu. Kapan Anda melakukan etnografi? Anda melakukan etnografi saat penelitian Anda itu pada suatu kelompok yang memberikan pemahaman tentang masalah yang lebih besar. Anda juga melakukan penelitian ini ketika Anda memiliki kelompok berbagi budaya, kelompok yang telah bersama selama beberapa waktu, sehingga kelompok itu mengembangkan nilai-nilai kepercayaan ataupun bahasanya.
kelompok berbagi budaya ini dapat dibingkai secara sempit, misalkan kelompok guru tertentu, siswa, atau anggota suatu komite tertentu. Atau bisa juga dibingkai dengan luas, misalnya seluruh sekolah di kelas tertentu dan keberhasilannya gitu ya, atau juga inovasi atau katakanlah kekerasan gitu. Jadi etnografi ini dapat memberikan gambaran rinci tentang peristiwa sehari-hari seperti pemikiran dan kegiatan komite yang memperkerjakan kepala sekolah baru misalkan. Anda melakukan etnografi ketika Anda memiliki akses jangka panjang kelompok itu, sehingga Anda bisa membangun catatan terperinci tentang perilaku, tetapi Anda mengumpulkan catatan lapangan itu yang luas, termasuk mewawancarai banyak orang, mengumpulkan dokumen untuk catatan kelompok tersebut. Oke, itu etnografi. Kita masuk ke naratif. Desain naratif ini istilah ini datang dari kata kerja to narrate ya, atau to tell a story, jadi secara detail gitu. Jadi dalam desain penelitian ini, peneliti menggambarkan kehidupan seorang individu, mengumpulkan, menceritakan kisah-kisah tentang kehidupan orang, dan menulis narasi pengalamannya. Sebagai bentuk penelitian kualitatif yang berbeda ya, narasi ini biasanya berfokus pada mempelajari satu individu, mengumpulkan data melalui kumpulan cerita gitu, melaporkan pengalaman individu, mendiskusikan makna pengalaman tersebut bagi individu tersebut. Nah, kapan Anda menggunakan naratif? Anda menggunakan penelitian ini ketika Anda memiliki individu yang mau menceritakan kisahnya. Nah, untuk pendidik yang mencari pengalaman pribadi di lingkungan sekolah, penelitian naratif ini akan menawarkan wawasan praktis dan spesifik. Dengan melakukan studi naratif, peneliti menjalin ikatan yang erat. Menjalin ikatan yang erat sehingga si peneliti itu berbaur. Nah, Anda menggunakan penelitian ini ketika informasi yang diceritakan kepada Anda mengikuti suatu kronologi tertentu gitu ya. Nah, penelitian naratif ini merupakan bentuk penelitian kualitatif seperti sastra dengan ikatan kuat ya, dan menyediakan pendekatan kualitatif sehingga Anda dapat menulis dalam bentuk yang persuasif. Oke, sebagai tugas keenam, Anda diminta membuat rangkuman materi ini ya, materi tentang desain kuantitatif dan kualitatif itu di Creswell 2012 bab 10 sampai bab 15 dalam 2 halaman. Seperti biasa, kiri kanan atas bawah 3 cm ya. Dan tugas ini dikumpulkan di pertemuan yang akan datang melalui email kami. Oke, sekian perkuliahan kita. Sampai jumpa pada materi berikutnya tentang metode penelitian campuran atau mixed methods. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.